saya Kaneza Latifah Natania Zahra dengan NIM 2200036045 dari Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya berasal dari Kayu Aro Kerinci, Provinsi Jambi. Di sini izinkan saya untuk menceritakan sedikit banyaknya tentang pengalaman saya sebelum berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan dan mengambil jurusan gizi. Sekitar bulan Juni 2022 saya dinyatakan lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan dengan jurusan Tata Boga dari SMK Negeri 3 Kota Sungai Penuh. Di situ saya merasakan bahwa perjalanan saya akan segera saya mulai karena saya mulai merasakan banyak masalah dan problem, mau itu dari sisi orang tua, dari pertemanan atau yang lainnya. Sebelumnya saya itu tidak pernah mengikuti atau tidak berpartisipasi dalam kalau untuk jenjang SMK itu kita juga ada SNMPTN dan SBMPTN. Untuk SNMPTN dan SBMPTN itu saya tidak mengikutinya dikarenakan pertama saya tidak diperbolehkan untuk berkuliah di luar Pulau Sumatera karena saya sudah mengurus berkas-berkas dan mendaftar untuk mengambil jurusan program studi PGSD di UNY dan program studi gizi di Universitas Negeri Padang. Di situ saya meminta izin dan memohon restu kepada kedua orang tua saya untuk saya berangkat melakukan tes SBMPTN, tetapi dikarenakan orang tua saya sudah melihat bahwa saya mendaftar di UNY yang dibilang itu di luar Pulau Sumatera, mereka langsung tidak merestui dan mengizinkan saya untuk berangkat tes SBMPTN. Di situ saya mulai merasakan sepertinya kedua orang tua saya tidak mendukung saya untuk melangkah ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu bangku perkuliahan. Setelah saya tidak diperbolehkan untuk mengikuti tes SBMPTN, saya tidak mengurus atau mencari universitas-universitas yang lain karena saya sudah tidak mempunyai semangat untuk berkuliah lagi. Setelah itu pada bulan Agustus banyak teman-teman saya yang sudah menerima kabar bahwa mereka sudah keterima di universitas-universitas favorit dan keinginan mereka, yang notabene saya pun pernah ingin berjuang bersama mereka gitu. Dari situ saya mulai merasa sedih dan tidak melakukan aktivitas seperti hari-hari yang biasanya. Saya mulai jarang keluar kamar, mulai jarang ikut berkumpul bersama keluarga dikarenakan ya merasa kecewa gitu. Terus setelah 1 minggu atau 2 mingguan saya bersikap dan bersifat seperti itu, kedua orang tua saya menanyai saya, sebenarnya kamu itu maunya berkuliah di mana dan mau bagaimana, apa langkah yang bakal kamu ambil lagi. Di situ saya menjelaskan bahwa udahlah, kalau misal tidak diperbolehkan untuk berkuliah di Jogja di luar Pulau Sumatera, lebih baik tidak usah. Karena kenapa saya memilih untuk berkuliah di Pulau Jawa di luar Pulau Sumatera, karena dulu jikalau saya berkuliah atau menempuh pendidikan di luar Pulau Sumatera di Pulau Jawa, saya akan bisa mendapatkan relasi yang lebih banyak, saya bisa banyak kenal orang, saya bisa lebih mengerti tentang dunia luar gitu, karena saya termasuk dalam anak yang jarang atau tidak diperbolehkan untuk seperti mengikuti organisasi atau perlombaan yang keluar daerah gitu. Jadi saya ingin berkuliah di Jogja itu ya karena ingin mengerti
dunia luar yang lebih luas dan menambah relasi. Di situ saya menjelaskan bahwa jika saya tidak diperbolehkan untuk berkuliah di luar Pulau Sumatera, saya lebih baik tidak berkuliah. Setelah mendengar jawaban itu, kedua orang tua saya pun terdiam, dan mereka menawarkan, jikalau kamu memang ingin berkuliah di Pulau Sumatera, di luar Pulau Sumatera, yaitu di Pulau Jawa, ibu sama bapak merestui, tetapi kamu harus pintar-pintar menjaga diri, pintar-pintar menjaga pertemanan dan lingkungan, karena di sana jauh dari orang tua dan tidak ada pengawasan yang seperti kalau di rumah gitu. Terus ibu pun menawarkan kalau bisa ya di Pulau Sumatera, di dalam Pulau Sumatera aja, mau di Poltekkes, mau di manapun itu, yang penting di dalam Pulau Sumatera dan yang masih dekat jangkauannya dengan kedua orang tua. Setelah mendengar itu, saya pun bilang kepada kedua orang tua saya bahwa saya ingin berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan, karena saya melihat di situ ada jurusan prodi gizi, yang mana saya sebelumnya kan menempuh sekolah menengah kejuruan dengan jurusan tata boga, dan saya pernah belajar ilmu gizi dan saya tertarik pada bidang itu. Jadi saya memilih Universitas Ahmad Dahlan dengan program studi gizi untuk saya menempuh pendidikan saya selanjutnya. Ibu dan bapak pun merestui, dan setelah itu saya mencari informasi tentang Universitas Ahmad Dahlan, tentang pendaftarannya, apakah masih dibuka, apakah masih menerima atau tidak. Setelah mencari-cari informasi, saya pun mendaftar di gelombang 2. Setelah saya mendaftar, saya menunggu, ternyata saya diterima di program studi gizi Universitas Ahmad Dahlan. Setelah menerima kabar tersebut pun, saya masih harus mempertimbangkan dan memikirkan lagi apakah benar saya akan mengambil jurusan itu. Setelah saya pikir-pikir, saya mengambil jurusan itu karena keluarga saya banyak yang dari bidang kesehatan juga, dan kedua orang tua saya pun mengizinkan saya untuk mengambil jurusan gizi. Tetapi apakah benar saya bisa berkuliah dan menjalani kehidupan di kota orang? Setelah itu saya yakinkan kedua orang tua saya bahwa saya mampu dan saya bisa menjaga amanah dari mereka, saya bisa menjaga pergaulan saya bisa menjaga diri saya bisa belajar dengan bersungguh-sungguh. Insya Allah saya bisa membanggakan mereka dengan pilihan yang sudah saya tetapkan dan hati saya mantapkan. Setelah itu saya mulai mengurus berkas-berkas dan apapun yang akan saya bawa untuk berangkat ke Jogja, dan kedua orang tua saya pun melihat semangat dan kemauan saya, mereka pun ikut mendukung dan memberikan semangat juga. Mungkin itu saja singkatnya, sedikit banyaknya cerita saya sebelum berkuliah di UAD. Saya ingin menyampaikan bahwa apapun yang orang tua berikan, apapun yang keputusan orang tua yang mereka kehendaki, itu pasti jalan yang terbaik untuk kita. Percayalah bahwa restu Allah itu adalah restu orang tua, restu Allah itu adalah restu darinya yang diperantarai oleh kedua orang tua kita. Maka apapun keputusan mereka, apapun kemauan mereka, sebisa mungkin walaupun kita terpaksa, kita harus menerimanya. Tetapi yakinkan lagi bahwa kita mampu, kita bisa menjaga amanah dari mereka. Pasti mereka pun akan mengizinkan. Baiklah, itulah cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.